Hai sahabat belajar, apa kabarmu hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Yuk kita belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 untuk sekolah penggerak, bab 15 tentang penyusunan data. Nah, kita akan belajar lebih khusus lagi tentang penyusunan tabel. Mustafa mengalami kecelakaan dan luka. Pada masa pemulihan, ia ingin membuat poster agar anak-anak lebih berhati-hati. Nah, dalam pembuatan poster ini, tentunya dia harus mengambil beberapa langkah-langkah untuk dalam pembuatan poster tersebut lebih gampang lagi dia membuat posternya. Nah, apa yang hendaknya kita tulis di poster? Saya tidak bisa membuat poster jika saya tidak tahu tentang hal-hal yang membuat kita harus lebih berhati-hati. Nah, apa yang hendaknya kita selidiki? Kita perlu mengetahui beberapa hal penting jika kita ingin menyelidiki jenis-jenis luka dan tempat terjadinya kecelakaan. Kita telah menyelidiki kecelakaan yang terjadi selama 3 hari di sekolah Mustafa. Ternyata Mustafa sudah menyelidiki beberapa jenis kecelakaan dan tempat-tempat yang terjadinya kecelakaan di 2 sekolah, baik sekolah A maupun sekolah B. Nah, di sini kita akan melihat berikut adalah catatan kecelakaan di 2 sekolah, sekolah A dan sekolah B. Pada kepala tabel di atas, di situ ada ditulis kelas, waktu, tempat, jenis luka. Ya, kelas di situ ada kelas 1 sampai kelas 6, waktu kecelakaan atau waktu yang terjadi, dan tempat kecelakaan. Tempat kecelakaan dan jenis luka. Pada kolom yang berwarna pink dan di pinggirnya berwarna biru itu merupakan tempat kecelakaan, dan kolom yang di pinggirnya berwarna merah merupakan jenis luka, baik di sekolah A maupun sekolah B. Nah, bagaimana cara membuat tabel untuk mengetahui tempat kecelakaan dan jenis luka yang dialami oleh siswa? Nah, cara meringkas data pada kedua tabel agar mudah dibaca adalah kita akan mengisi tabel berikut. Di sini di kepala tabel ada tempat kecelakaan. Tempat kecelakaan kita baca ke bawah, di lapangan, kemudian di koridor, di ruangan kelas, di ruang olahraga, dan tangga. Kemudian banyaknya siswa di sekolah A dan sekolah B. Nah, jadi itu kita akan mendata yang pertama, jenis kecelakaan yang terjadi di lapangan, ada berapa siswa yang mengalami kecelakaan di sekolah A dengan sekolah B. Ya, ternyata siswa yang mengalami kecelakaan di sekolah A sebanyak 3, tempatnya di lapangannya. Jadi di lapangan itu siswa sekolah A 3 orang, kemudian sekolah B 3 orang. Kecelakaan yang terjadi di koridor sekolah A 2 dan sekolah B 1. Kecelakaan yang terjadi di ruang kelas sekolah A 2, sekolah B 3. Kecelakaan yang terjadi di ruang olahraga sekolah A 4 dan sekolah B 3. Kecelakaan yang terjadi di tangga sekolah A tidak ada dan sekolah B 1. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan jumlah siswa yang mengalami kecelakaan di sekolah A itu 11, kemudian sekolah B juga 11, dan kecelakaan yang terjadi di lapangan jumlahnya 6, 3 tambah 3, 6. Jadi kita lihat yang berwarna jumlah yang ke kanan, yang di sisi kanan. Kecelakaan yang terjadi di koridor 3, kemudian di ruang kelas 5, di ruang olahraga 7, dan jumlah kecelakaan yang terjadi di tangga sebanyak 1 kecelakaan, ya, 1 tempatnya, 1 siswa. Kemudian di mana kecelakaan yang sangat sering terjadi?
Kecelakaan yang sangat sering terjadi kita bisa lihat dari jumlah atau angka kecelakaan yang paling tinggi itu 7 ya. Yang paling tinggi 7 yaitu di ruang olahraga. Itu yang paling tinggi. Kemudian yang berikut di bawahnya 6, kecelakaan yang lebih rendah lagi 5, kecelakaan lebih rendah lagi 3 di koridor, dan kecelakaan yang paling sedikit terjadi di tangga yaitu sebanyak 1 orang siswa. Nah, itu caranya menghitung. Nah, kita akan menghitung banyaknya siswa dan jenis luka. Kita perhatikan yang pertama, jenis luka. Jenis luka ada 6, luka tergores, luka memar, luka kecil, luka retak, luka jari terkilir, dan luka terhilir. Kemudian banyaknya siswa sekolah A dan sekolah B. Ya. Luka tergores, dari tabel data yang pertama kita telah mendata, menghitung sebanyak 2 di sekolah A dan 1 sekolah B. Luka memar 3 sekolah A, 3 sekolah B. Luka kecil 5 sekolah A, 4 sekolah B. Luka retak 1 sekolah A dan sekolah B tidak ada. Luka jari terhilir 1 saja di sekolah B, dan luka terhilir jumlahnya 2 di sekolah B. Nah, jadi luka tergores itu jumlahnya 3, luka memar jumlahnya 6, luka kecil jumlahnya 9, luka retak jumlahnya 1, jari terhilir jumlahnya 1, dan luka terhilir jumlahnya 2. Jadi jumlah siswa tetap 11 ya. Nah, luka apa yang paling sering terjadi? Luka yang paling sering terjadi adalah luka kecil sebanyak 9 orang. Kemudian luka yang paling sedikit terjadi adalah luka retak 1 orang dan jari terkilir 1 orang. Jadi ada 2 jenis luka yang paling sedikit terjadi. Ya, sekarang kita akan gabungkan tabel tersebut untuk memudahkan datanya, untuk memudahkan membaca data. Di sini pada kolom yang paling kiri berwarna pink itu adalah tempat terjadinya kecelakaan, yaitu di lapangan, di koridor, di ruang kelas, di ruang olahraga, dan di tangga. Kemudian yang berwarna biru pada baris di atas jenis kecelakaan, yaitu luka tergores, luka memar, luka kecil, luka retak, luka jari terhilir, dan terhilir. Nah, kita akan mendata yang pertama, tempat terjadinya kecelakaan di lapangan. Di lapangan itu ada terjadi beberapa jenis kecelakaan dan jenis luka. Ya, jadi luka yang dialami oleh siswa di lapangan, luka gores itu 1 orang dengan di sekolah A, sekolah B tidak ada. Luka memar yang terjadi di lapangan, sekolah A tidak ada, sekolah B 1 orang. Luka kecil di yang terjadi di lapangan di sekolah A1, di sekolah B1. Luka retak terjadi di lapangan 1 orang di sekolah A dan di sekolah B tidak ada, dan luka jari terhilir 1 orang di sekolah B. Jadi jumlahnya adalah 6. Kemudian terjadinya kecelakaan di koridor. Jenis lukanya, luka tergores tidak ada, yang ada adalah luka memar 2 orang. Di A, di B 1 orang, jumlahnya 3. Dan kecelakaan di ruang kelas, luka tergores jumlahnya 2 dari 2 sekolah A dan B. Kemudian luka kecil di sekolah A1, sekolah B2, jumlahnya 5. Kemudian kecelakaan di ruang olahraga, yang ada luka tergores tidak ada, luka memar 1 orang di sekolah A, kemudian luka kecil 3 orang di sekolah A, 1 orang sekolah B,
dan yang terakhir adalah terhilir 2 orang, jadi jumlahnya 7. Kemudian yang terakhir tempat kecelakaan di tangga yang dialami oleh satu siswa, yaitu luka memar di sekolah B, jumlahnya 1. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Jadi jumlah terjadinya kecelakaan di lapangan sebanyak 6 orang, di koridor 3 orang. Jadi kita hitung jumlah yang paling kanan ya. Di ruangan kelas 5 orang, di ruang olahraga 7 orang, dan di tangga 1 orang. Ya, kita hitung ke bawah sekarang jenis luka yang dialami siswa. Luka tergores jumlahnya 3, luka memar 6, luka kecil 9, luka retak 1, luka jari terhilir 1, luka terhilir dan tergores 2 orang. Nah, jadi itu caranya untuk membaca tabel. Jadi kita sudah kelompokkan berdasarkan tempat dan jenis luka yang dialami oleh siswa baik sekolah A maupun sekolah B. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa memahami penjelasan Ibu tentang tabel, dan kali ini Ibu berharap anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ada 4 tugas. Kalian bisa kerjakan di sekolah maupun di rumah jika guru menjadikan ini sebagai PR. Nah, kemudian yang terakhir, rangkuman pembelajaran tentang data, khususnya tentang tabel. Ketika kita mengetahui catatan kecelakaan, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, putuskan untuk mencari dan meringkas dalam tabel. Jadi kita harus ringkas dahulu seperti yang tadi. Kemudian lebih mudah mengatur dengan menggunakan karakter seperti ini, seperti lidi ya. Seperti lidi, 1111, jangan menggunakan angka misalnya, terjadinya kecelakaan di ruang olahraga ada 4, jadi kita tulis angka 4, jangan. Kecuali jumlahnya nanti baru menggunakan angkanya. Kemudian yang ketiga, dapat mengaturnya dengan memberikan totalnya, seperti tadi di jumlah di kanan dan jumlah di bawah. Kemudian yang keempat, dengan melihat tabel ringkasan dapat memahami berbagai hal. Nah, jadi itu itu pembelajaran kita kali ini mengenai tabel, dan Ibu harap kalian bisa mengerti. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya.